Sebetulnya novel sederhana tuh tema yang seperti apa sih? Tema-tema sederhana, tema-tema simpel itu tema-tema yang seperti apa sih? Sehingga ya perlu salah satu atau beberapa dari 8 aspek tadi untuk mengangkat novel tersebut menjadi sebuah novel yang menarik, novel yang sangat baik untuk dibaca, novel yang berkualitas, bahkan menjadi novel yang bestseller gitu ya. Nah, tema sederhana misalnya pertamanya persahabatan ya. Tadi contohnya persahabatan antara teman-teman Andre Hirata ya di di Belitung sana gitu. Dalam novel Laskar Pelangi itu kan cerita sederhana karena ceritanya persahabatan kan. Setiap orang pasti ataupun setidaknya ingin mempunyai sahabat, ingin menjalin suatu persahabatan. Nah, makanya ya ini sebetulnya cerita yang biasa-biasa, cerita sehari-hari, tapi ya bisa diangkat jadi cerita yang sangat menarik. Yang kedua adalah kisah cinta ya. Nah, kisah cinta sepanjang itu kisah cinta yang tanda petik biasa-biasa saja, bukan kisah cinta kontroversial, bukan kisah cinta yang ya mungkin nyerempet-nyerempet ya ke situlah ya, nyerempet-nyerempet yang nggak biasa gitu. Ya, ya itu sebetulnya cerita biasa saja. Kita mungkin sebagian besar dari kita menjalani kisah cinta yang selamat bergabung Kak Triple Six ya. Ini hampir sama dengan nomor terakhir handphone saya tuh, Triple Six. Nah, kita baru saja membahas ya Kak yang mengenai 8 aspek yang membuat sebuah novel dengan tema sederhana menjadi novel yang sangat menarik. Nah, sekarang kita sedang membahas mengenai tema-tema apa saja yang bisa disebut sebagai novel yang menarik gitu ya. Nah, yang pertama adalah proyek persahabatan ya. Persahabatan tuh sehari. Kemudian cinta. Cinta kita rata-rata kisah cinta kita mungkin walaupun haru biru, walaupun emosional, tapi sebetulnya kisah cinta biasa saja ya. Istilahnya ya kita kisah cinta baik-baik saja lah, bukan kisah cinta yang nakal-nakal gitu kan. Nah, itu ya walaupun cerita kisah cinta seperti pun masih bisa dibuat jadi kisah yang menarik ya kalau kita bisa mengolahnya dengan 8 aspek tadi gitu. Nah, itu jadi kisah cinta itu juga sebetulnya masuk ke dalam tema yang sederhana gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah petualangan. Nah, petualangan itu relatif ya, petualangan yang simple atau yang petualangan yang kompleks gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita bicara petualangan film apa tuh ada film kalau kita cerita petualangan inilah cerita si Bolang lah gitu ya di TV, ataupun mungkin teman-teman dulu pernah baca kisah ini Lima Sekawan ya, novel Lima Sekawan, novel anak-anak. Nah, itu kan kisah petualangan tapi ya kisah petualangan anak-anak ya, jadi ya ceritanya sederhana aja, nggak ada sesuatu yang membahayakan jiwa, tidak ada sesuatu penemuan yang spektakuler, pertemuan harta karun gitu, tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan banyak hal ya, cerita kisah petualangan biasa. Nah, ya itu ya jadi cerita biasa sebetulnya, cerita yang simpel ya. Nah, bukan kayak misalnya Indiana Jones gitu kan. Indiana Jones kan digabungkan dengan cerita fantasi, dengan cerita mistis, bahkan mungkin dengan politik juga. Itu mungkin bisa jadi petualangan yang kompleks. Nah, tapi kalau petualangan secara umum ya petualangan ya kita misalnya touring lah dengan sepeda motor dengan teman-teman, itu kan bisa jadi kisah petualangan juga dan ya biasa-biasa aja kan, bukan suatu yang menarik gitu. Tapi selamat bergabung Kak Cia ya, terima kasih like-nya. Kita udah hampir 1 jam nih Kak membahas mengenai bagaimana membuat tema sederhana menjadi menarik dari sebuah novel ataupun cerpen ya. Nah, tadi kita sudah bahas nih 8 aspeknya, dan kemudian sekarang kita membahas tema apa sih yang disebut sederhana gitu. Nah, yang pertama persahabatan, yang kedua cinta, yang ketiga petualangan, yang keempat keluarga. Cerita keluarga pun ya bisa jadi cerita yang biasa-biasa saja ya. Bahkan mungkin cerita mengenai broken home pun, keluarga yang pecah pun mungkin secara umum masih kisah yang sederhana, bukan kisah yang berat ya. Mungkin kalau kisah cinta keluarga, kisah keluarga seperti film Mr. and Mrs. Smith ya, kalau teman-teman pernah lihat film tahun 2000-an tuh. Ya, seorang pasang suami istri yang biasa-biasa aja tapi ternyata mereka sama-sama agen mata-mata gitu kan, dan bahkan mereka dari kelompok yang saling berlawanan, saling bertentangan. Itu mungkin bisa jadi cerita yang kompleks ya. Tapi kalau cerita keluarga biasa-biasa aja kan sebetulnya cerita yang ini ya, yang sederhana, yang biasa-biasa aja gitu. Akan tetapi tetap bisa diangkat jadi kisah yang menarik ya, jadi nggak usah khawatir gitu. Dan yang kelima adalah mengenai pertumbuhan pribadi, yaitu perjalanan hidup seseorang. Itu kan sebetulnya cerita yang simpel ya, sepanjang perjalanan hidupnya, bukan perjalanan hidup yang kompleks ya. Perjalanan hidup kita lah ya sehari-hari itu kan sederhana gitu, tapi ya kita bisa tetap membuat suatu tulisan yang menarik gitu. Jadi sih teman-teman, 5 tema utama yang bisa kita kategorikan masuk ke dalam sebuah tema novel ataupun
cerpen yang sederhana tapi bisa dianggap menjadi sesuatu yang menarik gitu.